Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI mengumumkan 27 pemain yang akan dipakai dalam lanjutan round 3 melawan Jepang dan Bahrain. Ada beberapa nama yang comeback, ada juga yang hilang. Yang hilang itu diantaranya adalah Hernando Ari dan Malik Rasaldi dari Persebaya yang lantaran cedera ya. Lalu juga ada Asnawi yang nggak tahu nih kenapa alasannya dia nih nggak dibawa. Ada juga Wahyu Prastio dari PS Semarang dan juga Dimas Derajat dari Persib Bandung. Kemudian untuk yang comeback itu ada Muhammad Riyandi, Jordi Amat, Duo Sayuri, Justin Hubner, dan Ramadan Sananta. Harapan kami sih Sintayong ini nggak macem-macem lagi ya, atau istilahnya rotasi-rotasi atau bongkar pasang starting line up. Martin Pas, Jai Ijes, Rizky Ridho, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Nathan, Tom Haye, Ragnar, Struik, dan Yakob Sayuri. Ini 11 pemain inti yang kami ingin Sintayong pasang lawan Jepang. Formasi 3 back sejajar ini wajib diterapkan oleh Sintayong lawan Jepang sebab Jepang ini memiliki pemain-pemain yang super cepat. Dibutuhkan seorang sweeper atau libero di lini belakang. Dan kami pikir Jayadi bisa nih diposisikan sebagai libero. Hadirnya Duo Sayuri kami pikir ini keputusan yang tepat dari Sintayong sebab untuk menghadapi kecepatan pemain-pemain Jepang kita membutuhkan pelari-pelari cepat seperti Duo Sayuri. Yang paling terpenting kami tuh nggak mau ya ngelihat yang namanya Rizky Ridho dan Tom Haye ini dicadangkan. PSSI memang nggak bisa intervensi pada keputusan pelatih, tapi PSSI punya hak dan punya kewajiban untuk menyampaikan masukan dari supporter ke pelatih. PSSI dan Sintayong harus sadar jika yang namanya Timnas Indonesia itu bukan cuma milik PSSI semata, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat pun punya hak memberikan masukan pada para pemain Timnas Indonesia. Ya semoga saja nggak ada blunder lagi dari Sintayong ya. Memang sangat disayangkan ya Jairo Ridwell, Kevin Dick dan juga Mauro Gilstra ini belum bisa gabung lantaran terbentur dengan sistem pemerintahan. Tapi kita doakan saja ya yang terbaik untuk para penggawa Timnas Indonesia. Buat para pahlawan bangsa ini. Ayo maju terus Timnasku, terbanglah terus Garudaku. Wasit asal Qatar Khamis Alwari akan ditugaskan memimpin laga Indonesia versus Jepang di round 3 ini. Ini tentunya deja vu ya, sebab wasit ini pun memimpin pertandingan yang sama, yakni saat di AFC Cup. Yang kebetulan laganya pun sama, Jepang versus Indonesia. Nah soal bagaimana kinerja wasit ini ya, kalian sebagai pecinta Timnas Indonesia mungkin sudah hafal kali ya kinerja wasit-wasit Timur Tengah, apalagi wasit asal Qatar ya. Jadi bagi kami ini sebuah hal yang akan lebih sulit bagi Timnas Indonesia. Sudahnya lawannya super kuat seperti Jepang, ditambah wasit yang seperti ini. Jadi kita sebagai supporter Timnas Indonesia pun harus memberi dukungan yang double nih buat Timnas Indonesia. Sebab ini bukan laga yang mudah loh, sama sekali nggak mudah loh ya. Harapan kami para pemain Timnas bisa tetap fokus ya di laga ini untuk bisa memenangkan laga ini berapapun skornya. Dan kita pun harus bersiap dengan hal-hal yang tak diinginkan. Tahu kan hal-hal yang tak diinginkan, saya nggak perlu sebutin kan. Dan tentunya juga untuk para Ultras Garuda ya, kami berharap jangan melakukan hal-hal yang merugikan ya, yang mungkin bisa sedikit mencoreng ya, karena kita ini lagi dipantau. Karena kalau sampai terjadi hal-hal yang disebutnya mungkin merugikan pihak-pihak tertentu, maka Timnas Indonesia juga yang akan rugi. Kami nggak usah jelasin ya hal apa itu, tentunya kalian udah bisa mengetahui lah. Kami nggak perlu menyebutkan karena mungkin akan dianggapnya sebagai ujaran kebencian, dan kami capek harus kena teguran terus dari YouTube ya. Itulah alasannya kenapa kami ini selalu telat bikin video. Kami harus memilah-milah dulu nih kata-kata yang tepat, isi video yang tepat, karena sekarang peraturan YouTube ini sangat ketat ya. Intinya kita harus memberi dukungan yang positif saja buat Timnas Indonesia dan berdoa sekuat hati dan lebih kuat lagi, sebab cuma kekuatan doa saja yang bisa membantu. Dan yakinlah jika kalau kita di pihak yang benar, Tuhan pun tak akan tinggal diam.
Kami paham. Oke, yang selanjutnya ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat para subscriber channel ini yang udah tujuannya kalau nanti wasit ini yang ngasih info dan masukan ini diserang nih sama media sosial kami. Yang ujung-ujungnya AFC punya alasan nih, bilangnya di Indonesia nggak aman, wasit aja diserang. Jadi kalau kalian akhirnya mereka bisa yang kami belum bisa jawab keinginan mereka memindahkan, silakan DM kami aja ke Instagram sesuai permintaan Bahrain. Seperti yang satu ini nih, dia ini mempertanyakan soal nasib Erick Thohir di PSSI yang bilang bisa nggak cara pemilihan ketum PSSI ini dirubah? Oke, intinya dia ini khawatir ya kalau Erick Thohir ini nggak jadi ketum lagi. Oke, kalau untuk yang ini pernah kami bahas loh ya. Yang pasti Erick Thohir aja udah bilang tuh PSSI harus siap kalau dia tinggalkan. Sebab ya dirinya bilang kan umur gak ada yang tahu. Dan kita pun harus sadar jika sistem PSSI harus seperti ini selama ada yang namanya KLB. Erick Thohir itu jabatannya di PSSI sampai 2027. Kalau Dewan Komisaris KLB atau Dewan Komisaris PSSI ini merasa puas dengan kinerja Erick Thohir, ya Erick Thohir otomatis diperpanjang sampai 2032. Tapi kan kita pun tahu lah, sekarang aja udah banyak kok yang coba menggulingkan Erick Thohir. Banyak banget yang musuhin Erick Thohir. Sebab Erick Thohir ini sudah membuat PSSI ini keluar dari jalur kebiasaan PSSI yang dulu-dulu. Seperti suap menyuap, sogok menyogok, titip menitip pemain, korupsi dan lain-lain. Itu semua kan disikat semua sama Erick Thohir. Kan tentunya orang-orang yang udah kebiasaan dengan cara-cara lama sakit hati dong sama Erick Thohir. Jadi kesempatan mereka buat menyingkirkan Erick Thohir itu cuma satu, yakni dengan jalan KLB. Ini pasti rela mengeluarkan duit berapapun buat nyogok voters agar nggak milih Erick Thohir lagi. Lalu bagaimana caranya agar ini nggak terulang lagi ya? Satu-satunya cara adalah menghapuskan yang namanya KLB. Tapi ini pun sangat sulit. Sebab selama federasi kita bernama PSSI ya KLB akan tetap ada. Karena PSSI itu milik 7 klub. Yakni Persija, Persib, PSIM, PPSM, Persis Solo, PSM Magelang, dan Persebaya. Jadi selama federasi kita bernama PSSI, 7 klub ini punya hak nih buat nentuin siapa yang akan menjadi ketum PSSI melalui KLB. Kecuali PSSI ini dibubarkan secara total dan membentuklah sebuah federasi baru yang independen berbasis perusahaan yang dipimpin oleh seorang presiden. Karena jika federasi itu sudah independen yang di bawah komando FIFA, baru bisa hilang yang namanya KLB. Jadi kami pastikan ya, yang namanya KLB ini akan tetap ada selama PSSI itu masih ada. Karena kita pun harus sadar ya, kenapa KLB itu atau PSSI itu nggak mau dibubarkan atau nggak mau dilenyapkan. Karena di Indonesia ini faktanya ya, 1 orang yang ingin memajukan sepak bola, tapi 1000 orang yang ingin menghancurkan. Jadi sekarang udah paham dan jelas ya, selama federasi sepak bola kita ini masih bernama PSSI, nggak ada jaminan ketumnya akan tetap sama. Kita beralih ke berita klub. Persita Tangerang jadi tim pertama musim ini yang melepas pemain asingnya. Sebenarnya sih ada PSIS Semarang kemarin kan melepas Abdallah Sudi, tapi kan Abdallah Sudi belum resmi dilepas oleh PSIS. Persita melepas Marcelo Barbosa. Ini agak unik sih buat kami, sebab secara etos kerja sebenarnya Barbosa itu di Persita cukup baik loh lah dibandingkan striker utama asal Yunani Marius Ogboe. Tapi memang Barbosa musim ini cuma bisa tampil 5 kali tanpa gol dan tanpa assist. Lalu siapa yang akan jadi pengganti Barbosa di Persita? Ya kemungkinan ya salah satu nama yang udah kami sebutkan dari daftar 25 pemain asing yang akan masuk ke Indonesia. Kalau tebakan kami sih mungkin loh ya Matteo Bustos, sebab dia ini kan mantan pemain Persita. Tapi nggak tahu juga kalau nantinya Fabio Lefundes punya pemain lain. Sebab ada isu, nama mantan penyerang Persebaya Robson Duarte tengah diisukan akan merapat ke Persita Tangerang. Duarte sendiri saat ini main di Serie B Brazil bersama klub Amazonas. Baru tampil 2 kali dan belum cetak gol maupun assist loh ya. Tapi ya kita tunggu aja siapa yang akan menjadi pengganti Marcelo Barbosa di Persita. Oke, 2 November 2024, kami dari tim Rio Rihasport mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSM Makassar yang ke-109 tahun.
Sebuah angka yang cukup tua di sepak bola Indonesia. Harapan kami pada salah satu tim tertua di tanah air ini, semoga manajemen PSM Makassar bisa lebih baik lagi mengelola PSM. Rencana demi rencana itu harus direalisasikan. Jangan cuma jadi rencana atau cuma jadi janji semata. Selain finansial yang dibenahi, salah satu yang nggak kalah penting adalah soal stadion. Contohnya saja Stadion Mato Angin ya, yang hilang sampai sekarang itu nggak ada kabarnya sama sekali tuh. Caleg tetaplah caleg, caleg berganti caleg dengan janji-janjinya, tapi nggak ada satupun yang terrealisasi. Ya minimal nggak usah gede-gede lah bikin stadionnya, kecil pun nggak apa-apa asal sesuai standar, agar PSM ini juga nggak terus pusing ya akan besok main di mana, besok main di mana. Itu harapan kami buat PSM ya. Selamat ulang tahun buat PSM Makassar. Ewako PSM. Dari Persib Bandung, sebelumnya ini kami disclaimer dulu ya. Yang akan kami tampilkan ini adalah kami dapat infonya ini cuma dari media sosial loh ya. Jadi soal kebenarannya kami pun nggak bisa jamin. Jadi kemarin itu kami melihat di sebuah media sosial, katanya pelatih Persib ini Boyan Hodak ya lagi diincar, atau lebih tepatnya dapat tawaran dari klub Malaysia Selangor FC. Selangor FC emang baru ditinggalkan pelatihnya nih, Nizam Jamil nih. Yang kabarnya sih Selangor ini sih mau nih memulangkan Boyan Hodak ke Malaysia lagi. Tapi Hodak sendiri saat ini kan masih punya kontrak di Persib sampai 2026. Kenapa kami bahas ini? Sebab ini buat kami menarik loh ya. Secara logika gini deh. Boyan Hodak ini kan saat ini tuh lagi diperdebatkan, lagi diberguncingkan, lagi penuh tekanan. Memang secara hasil musim ini juga nggak terlalu mengecewakan. Persib masih ada di papan atas. Tapi kalau secara permainan ya jelas Persib ini sedikit mengecewakan. Apalagi ketika di ACL, Persib ini nggak berdaya sama sekali. Nah, jika benar Selangor FC ini ingin mendapatkan Boyan Hodak, otomatis Selangor FC ini harus merogoh kocek yang cukup dalam. Sebab kontrak Boyan Hodak ini masih tersisa 2 tahun lagi di Persib. Dan apabila Hodak pun seandainya memang tertarik melatih Selangor FC, tentu Hodak pun nggak mau dong istilahnya keluar duluan atau keluar duit buat mutusin kontrak dia sendiri. Jadi satu-satunya cara seandainya Boyan Hodak ini memang ingin keluar dari Persib ataupun ingin pindah ke Selangor FC, ya harus manajemen Persib yang memutuskan kontrak Boyan Hodak. Tapi ini pun sulit. Sebab manajemen Persib tentu nggak mau dong keluar duit percuma kalau cuma buat memutuskan kontrak pelatih. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja lah soal performa. Persib dalam tanda kutip ya mungkin akan sengaja dibikin turun. Ya kalau Persib turun performanya otomatis akan didesak dong sama Bobotoh yang meminta manajemen Persib buat memecat Boyan Hodak. Dan mau nggak mau manajemen Persib harus memenuhi permintaan Bobotoh. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan nih, apakah kondisi yang dialami Persib sekarang ini itu disengaja biar turun performanya agar ada gejolak di Bobotoh dan akhirnya Bobotoh mendesak manajemen untuk memecat Boyan Hodak? Atau istilah kasarnya gini deh, ini contoh ataupun misalnya lo ya, atau saya bilang ini tuh sebagai kalau seandainya mungkin pemikiran jeleknya aja lah. Pikiran jeleknya atau istilah kasarnya gini deh, saya bikin jelek aja permainan Persib, kan nantinya para Bobotoh emosi nih, akhirnya yang demo manajemen dan saya dipecat tuh. Ya apa gitu nggak sih? Ya itu cuman asumsi ataupun pemikiran jelek aja loh ya, belum tentu gitu juga sih. Kalau pendapat kami pribadi, ini pendapat kami aja loh ya, Hodak ini tuh sebenarnya pelatih bagus loh ya, apalagi dia ini sudah mencetak sejarah di Persib, jadi satu-satunya pelatih asing yang mampu menghadirkan gelar bagi Persib. Nah, kalau memang Persib ingin melakukan penyegaran di tubuh staf kepelatihan dan juga gaya permainan, ya kenapa enggak si Hodak ini diangkat jadi direktur teknik dan Persib cari pelatih baru? Ya itu pendapat kami lo ya. Dan sekali lagi kami tegaskan, kami membuat berita ini tuh nggak ada maksud apa-apa, cuma sedikit mengomentari aja postingan di salah satu sosmed di Instagram ya. Jadi ya kita tunggu aja, silahkan nilai sendiri aja deh.